Kuat trik barokah sang elang dari Abuja. Bagaimana mungkin seorang pria asing dari benua yang berbeda, yang hatinya tertambat pada gemuruh stadion di Jakarta, pada akhirnya menemukan takdirnya terjalin tak terpisahkan dengan 4 wanita yang menjadi jantung dari denyut nadi para supporter? Bagaimana mungkin Adebola Okoro, sang elang dari Abuja, menjadi ayah bagi anak-anak dari 4 Kartini sepak bola nyaris dalam waktu yang bersamaan? Kisah ini bukanlah dongeng, melainkan sebuah balada tentang cinta yang melampaui batas, gairah yang menyatukan jiwa, dan sebuah keluarga yang dibangun di atas fondasi yang tak pernah terbayangkan oleh dunia. Ini adalah kisah tentang sebuah kuat trik paling mustahil dan paling diberkahi dalam sejarah kehidupan. Adebola Okoro, seorang pria Nigeria berusia 44 tahun, adalah anomali yang paling menawan di tengah lautan fanatisme sepak bola Jakarta. Di negaranya, ia adalah seorang insinyur perminyakan yang dihormati, dengan kehidupan yang teratur dan masa depan yang terjamin. Namun, sebuah proyek besar membawanya ke Indonesia 15 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, Jakarta telah mencuri hatinya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Bukan hanya karena keramahan penduduknya atau kelezatan nasi goreng dan rendang yang kini menjadi makanan favoritnya, tetapi karena satu hal: gemuruh Stadion Cendrawasih, kandang dari klub sepak bola kebanggaannya, Jakarta Macan. Bagi Adebola, hidupnya memiliki 2 musim. Musim kompetisi Liga 1 dan masa penantian yang menyiksa di antara musim. Pada hari pertandingan, pria yang di kantornya dikenal pendiam dan penuh wibawa itu akan bertransformasi. Ia akan mengenakan jersey oranye kebanggaannya, melilitkan syal berlogo macan di lehernya, dan berdiri tegak di tribun utara. Di antara para ultras paling setia, ia bukan sekadar penonton. Ia adalah bagian dari orkestra raksasa yang menciptakan atmosfer magis di stadion. Apartemennya di kawasan Kuningan lebih mirip sebuah museum mini Jakarta Macan daripada tempat tinggal. Dindingnya dihiasi syal dari berbagai musim, foto-foto pemain yang ditandatangani, dan tiket-tiket pertandingan yang warnanya telah memudar. Masing-masing menyimpan kenangan kemenangan heroik dan kekalahan yang menyakitkan. Di dalam kepalanya, tersimpan ensiklopedia berjalan tentang sejarah klub, statistik pemain dari masa ke masa, dan taktik-taktik yang pernah membawa Macan meraih kejayaan. Bagi Adebola, sepak bola bukan sekadar olahraga. Itu adalah pelarian dari rutinitas korporat yang monoton, sebuah katarsis untuk segala emosinya. Ia bersorak-sorak saat gol tercipta, mengerang frustrasi saat peluang terbuang, dan merasakan amarah yang membara hingga sulit tidur saat timnya kalah. Ia adalah anggota aktif dan salah satu tokoh yang dihormati di komunitas supporter resmi Jak Macan Mania. Pengetahuannya yang mendalam, semangatnya yang tak pernah padam, dan dedikasinya yang tanpa pamrih membuatnya menjadi sosok yang dikenal dan disegani. Ia tak pernah menikah, mendedikasikan hidupnya untuk 2 hal, pekerjaannya dan Jakarta Macan. Baginya, para pemain dan sesama supporter adalah keluarganya. Hingga suatu hari, sebuah angin segar berembus ke dalam ekosistem supporter Jakarta Macan. Manajemen klub, dalam upaya untuk meningkatkan citra dan interaksi dengan penggemar, mengumumkan pembentukan Macan Jelita, sebuah tim duta supporter resmi. Mereka bukan sekadar pemanis tribun. Mereka adalah 4 wanita cerdas, berbakat, dan yang terpenting, memiliki kecintaan yang sama gilanya terhadap Jakarta Macan. Macan Jelita adalah permata di mahkota komunitas supporter. Mereka bukan hanya cantik parasnya, tetapi juga memiliki karisma, bakat,
dan pemahaman mendalam tentang sepak bola. Kemunculan mereka membawa warna baru dalam ritual dukungan. Mereka menciptakan koreografi baru, memimpin nyanyian dengan semangat yang menular, dan aktif di media sosial untuk menjembatani klub dengan para penggemarnya. Bagi para supporter, terutama Adebola, kehadiran Macan Jelita adalah sebuah anugerah yang membuat pengalaman mendukung tim kesayangan menjadi jauh lebih hidup. Dan pada suatu sore yang cerah di awal musim, takdir mulai merajut benangnya. Adebola, dalam kapasitasnya sebagai salah satu pengurus Jak Macan Mania, ditugaskan untuk mengoordinasikan sebuah acara amal besar yang melibatkan Macan Jelita. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia bertemu langsung dengan 4 wanita yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Mereka adalah 4 dewi dengan pesona yang berbeda, namun disatukan oleh warna oranye yang sama. Pemimpin mereka, Kartika Sari, seorang wanita berusia 28 tahun dengan aura keanggunan dan kecerdasan yang memancar. Tatapan matanya tajam namun menenangkan, dan dengan karisma alaminya, ia mampu mengendalikan seluruh tim. Lulusan sastra Inggris, kemampuannya berkomunikasi menjadi jembatan utama tim dengan pihak eksternal, termasuk dengan Adebola yang pada awalnya masih sedikit kaku berbahasa Indonesia. Lalu ada Dewi Lestari, 25 tahun, penari utama dan pembangkit suasana tim. Tubuhnya mungil, tetapi energinya seolah tak terbatas. Gerakan tariannya di panggung acara begitu eksplosif dan memukau, mampu menyihir siapapun yang melihat. Sifatnya yang ceria dan selalu positif adalah sumber energi bagi seluruh tim. Citra Anindita, 23 tahun, adalah perwujudan kelembutan. Dengan penampilan yang anggun dan sifat yang pemalu, ia memancarkan pesona yang menenangkan. Namun, di balik sifat pendiamnya, tersembunyi gairah yang membara untuk tim. Ia adalah ibu bagi anggota lainnya. Selalu perhatian, memastikan semua orang baik-baik saja, membawa bekal, dan memberikan pundaknya saat ada yang lelah. Dan yang terakhir, si bungsu yang cerdas, Rini Wulandari, 21 tahun. Gadis periang ini adalah otak di balik konten media sosial Macan Jelita yang viral. Ia jenaka, cepat belajar, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap banyak hal, termasuk budaya Nigeria. Asal Adebola, kemampuannya mencairkan suasana dengan lelucon-lelucon segarnya membuat interaksi menjadi ringan dan menyenangkan. Saat Adebola pertama kali bertemu mereka di ruang rapat untuk membahas acara amal, ia merasa seperti sedang bermimpi. Kecantikan mereka yang sering ia lihat dari kejauhan di tribun, kini terasa begitu nyata dan berkali-kali lipat lebih memukau. Energi positif yang mereka pancarkan membuat jantungnya, yang biasanya hanya berdebar kencang karena sepak bola, kini berdetak dengan ritme yang sama sekali baru. Dengan bahasa Indonesia yang bercampur sedikit bahasa Inggris, ia memperkenalkan diri dan menjelaskan konsep acara. Kartika membalasnya dengan bahasa Inggris yang fasih, membuat diskusi berjalan lancar dan meninggalkan kesan mendalam pada Adebola. Sementara itu, Rini, dengan gayanya yang jenaka, melontarkan beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris terpatah-patah yang justru mengundang tawa dan mencairkan suasana. Selama beberapa minggu persiapan acara, Adebola bekerja tanpa lelah. Ia bukan hanya menjalankan tugasnya, tetapi melakukannya dengan hati. Ia memastikan semua kebutuhan Macan Jelita terpenuhi, dari konsumsi hingga detail teknis panggung. Ia berbagi pengetahuannya yang luas tentang sejarah klub dan nyanyian-nyanyian supporter yang sakral, membantu mereka menyusun repertoar yang lebih kaya untuk acara tersebut. Di sela-sela latihan,
Mereka sering berbagi cerita. Para wanita itu terpesona oleh pengetahuan Adebola yang seperti kamus berjalan dan gairahnya yang tulus terhadap klub yang sama-sama mereka cintai. Sebaliknya, Adebola terkesima oleh profesionalisme dan dedikasi mereka. Ia melihat bagaimana Dewi bisa berlatih satu gerakan selama berjam-jam hingga sempurna. Ia menyaksikan bagaimana Citra dengan sabar menenangkan anggota tim yang kelelahan. Ia mengagumi cara Kartika memimpin dengan bijaksana dan Rini yang tak pernah kehabisan ide-ide kreatif. Dalam sesi-sesi latihan itu, di tengah peluh dan tawa, sebuah ikatan khusus mulai tumbuh. Ikatan itu melampaui sekat-sekat bahasa, budaya, dan status. Mereka tidak lagi melihat Adebola sebagai bule Afrika atau pengurus supporter, melainkan sebagai seorang kakak, seorang teman, seorang pria dengan hati yang hangat dan tulus. Musim kompetisi pun dimulai. Proyek kolaborasi antara Jak Macan Mania dan Macan Jelita terus berlanjut. Adebola dan keempat wanita itu semakin sering menghabiskan waktu bersama. Hubungan mereka berevolusi dari sekadar rekan kerja menjadi persahabatan yang erat dan mendalam. Adebola menjadi sosok pelindung bagi mereka. Sebagai seorang pria matang yang telah lama hidup mandiri di negeri orang, ia memahami betul perasaan kesepian dan tantangan yang mungkin mereka hadapi di tengah sorotan publik. Ia menjadi tempat mereka berkeluh kesah. Orang pertama yang mereka hubungi saat menghadapi masalah, baik itu masalah pribadi maupun profesional. Mereka sering pergi makan bersama setelah pertandingan, menjelajahi warung-warung soto Betawi legendaris atau mencoba sate Padang terenak di Jakarta. Di akhir pekan, jika tidak ada pertandingan, Adebola akan mengajak mereka berwisata ke puncak atau menyusuri kota tua Batavia, memperkenalkan mereka pada sisi lain Jakarta yang mungkin belum pernah mereka jelajahi. Dalam perjalanan itu, mereka saling mengajari. Para wanita itu dengan sabar memperbaiki bahasa Indonesia Adebola. Sementara Adebola dengan antusias menceritakan kisah-kisah tentang Nigeria, tentang keluarganya, tentang mimpinya. Melalui interaksi yang intens inilah, Adebola mulai memahami lapisan-lapisan kepribadian mereka yang lebih dalam. Melampaui citra publik mereka, ia melihat di balik sosok pemimpin kuat Kartika ada beban tanggung jawab yang berat dan kerinduan akan percakapan intelektual yang setara. Adebola menjadi teman diskusinya, tempat ia bisa berbagi pemikiran tentang apapun, dari strategi branding hingga filsafat hidup. Tanpa dihakimi, Adebola memberinya kekuatan dan validasi yang ia butuhkan. Di balik senyum ceria dan energi meluap-luap Dewi, Adebola menemukan adanya kecemasan akan masa depan. "Sampai kapan aku bisa menari seperti ini, Mas?" tanyanya suatu kali. Adebola dengan tulus memuji bakatnya, meyakinkannya bahwa energinya adalah anugerah, dan membantunya memikirkan kemungkinan untuk membuka sekolah tari sendiri suatu saat nanti. Ia menjadi mentor sekaligus penggemar nomor satunya. Adebola juga berhasil menembus dinding pemalu Citra. Dengan kesabaran dan kelembutannya, ia membuat Citra merasa nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. Ia menemukan bahwa di balik sifat pendiamnya, Citra memiliki hati yang luar biasa peka dan tangan yang sangat terampil dalam membuat kerajinan tangan. Adebola adalah orang pertama yang memuji karyanya dan mendorongnya untuk tidak takut menunjukkannya pada dunia. Dalam tatapan hangat Adebola, Citra menemukan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan dengan Rini, hubungannya paling cair dan penuh canda. Mereka sering bertukar lelucon, saling mengejek dengan akrab. Rini mengagumi kecerdasan dan selera humor Adebola. Baginya,
Adebola adalah sosok kakak laki-laki yang selalu bisa membuatnya tertawa sekaligus memberinya nasihat-nasihat bijak. Sementara itu, di dalam diri Adebola, sebuah perasaan baru yang kompleks mulai tumbuh. Kehidupannya yang tadinya hanya berwarna oranye, kini dihiasi oleh 4 warna pelangi yang berbeda namun sama-sama indah. Ia terpesona oleh kematangan dan kecerdasan Kartika. Ia ikut bersemangat oleh energi positif Dewi. Hatinya menghangat oleh kelembutan dan kepolosan Citra. Dan ia selalu terhibur oleh kecerdasan dan kelincahan Rini. Tanpa ia sadari, ia telah jatuh cinta. Bukan hanya pada satu orang, tetapi pada keempatnya. Dengan cara yang berbeda-beda namun sama-sama dalam. Perasaan itu melampaui sekadar kekaguman atau persahabatan. Itu adalah tarikan emosional dan spiritual yang begitu kuat. Sebuah perasaan yang membuatnya bingung sekaligus bahagia. Dan yang paling luar biasa, perasaan itu berbalas. Keempat wanita itu, dalam diskusi-diskusi rahasia mereka di kamar kos, menyadari sebuah kebenaran yang mengejutkan. Mereka semua merasakan hal yang sama terhadap Adebola. Mereka telah jatuh hati pada kebaikan, ketulusan, dan semangat pria itu. Mereka terpesona oleh cara Adebola menghargai mereka sebagai individu, bukan hanya sebagai objek kekaguman. Awalnya, mereka merasa bingung dan canggung. Bagaimana mungkin mereka bisa mencintai pria yang sama? Namun, ikatan persaudaraan di antara mereka begitu kuat. Mereka memutuskan bahwa cinta mereka pada Adebola tidak akan memecah belah, melainkan justru akan menyatukan mereka lebih erat lagi. Mereka lebih memilih untuk berbagi pria luar biasa itu daripada harus kehilangannya. Malam itu, setelah Jakarta Macan meraih kemenangan dramatis di kandang, Adebola dan keempat wanita itu duduk di tepi pantai Ancol, menikmati semilir angin laut dan gemerlap lampu kota di kejauhan. Euforia kemenangan masih terasa, tetapi ada sebuah ketegangan yang berbeda di udara. Tiba-tiba, Kartika, sebagai juru bicara, memecah keheningan. Suaranya tenang, tetapi tegas. "Mas Bola," panggilnya dengan sebutan akrab mereka untuk Adebola. "Ada sesuatu yang harus kami sampaikan. Ini mungkin akan terdengar sangat aneh dan mengejutkan. Tapi ini adalah kejujuran dari hati kami yang paling dalam." 3 wanita lainnya menatap Adebola dengan tatapan yang sama, penuh harap dan sedikit kegugupan. Jantung Adebola berdebar kencang, sebuah firasat menyelimutinya, namun ia tetap diam, menunggu. Kartika menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar, namun jelas. Kami berempat, mencintaimu, Mas. Sejak pertama kali kita bertemu. Kebaikan hatimu, ketulusanmu, caramu menghargai kami, dan cintamu yang tak berubah pada klub ini. Semua itu telah menyentuh hati kami. Kami sadar, kami tidak bisa membayangkan hidup kami tanpamu lagi. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kami tahu, ini tidak normal. Dunia mungkin tidak akan mengerti. Tapi kami tidak ingin menyembunyikan perasaan ini lagi. Kami ingin memulai hidup baru bersamamu. Kami ingin menjadi istrimu, melahirkan anak-anakmu, dan membangun sebuah keluarga yang bahagia bersamamu. Kami berempat. Dunia Adebola seakan berhenti berputar. Otaknya terasa kosong, dan jantungnya serasa akan meledak. Namun, saat ia menatap keempat pasang mata di hadapannya, ia tidak melihat kegilaan. Ia melihat cinta yang tulus, keberanian yang luar biasa, dan sebuah permohonan yang begitu murni. Di bawah langit malam Jakarta yang berbintang, ia melihat masa depannya, berkilauan lebih terang dari apapun. Ia tidak bisa memungkiri perasaannya sendiri.
Ia juga mencintai mereka, setiap dari mereka, dengan segenap jiwa raganya. Dengan suara bergetar, menahan gelombang emosi yang dahsyat, ia menjawab, Aku juga mencintai kalian semua. Lebih dari hidupku sendiri. Detik itu juga, keempat wanita itu menangis haru dan memeluknya erat. Di bawah tatapan bisu bulan dan bintang. Diiringi debur ombak pantai Ancol. Sebuah janji suci yang paling tidak biasa di dunia telah terpatri. 5 hati telah menjadi satu. Janji di tepi pantai itu menjadi awal dari babak baru yang paling menantang sekaligus paling indah. Dalam hidup mereka kini bukan lagi sekadar sepasang kekasih, melainkan sebuah unit, sebuah komunitas takdir yang siap menghadapi dunia bersama. Tantangan pertama dan terbesar adalah realitas sosial. Di tengah masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai konservatif, hubungan mereka adalah sebuah anomali yang sulit diterima. Mereka sadar, jika hubungan ini terungkap, cemoohan dan penghakiman akan datang dari segala arah. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menjaga rahasia keluarga unik mereka dengan sangat hati-hati. Langkah pertama adalah mencari sebuah istana untuk keluarga baru mereka. Adebola, dengan seluruh tabungan hidupnya ditambah sedikit pinjaman bank, membeli sebuah rumah 2 lantai yang luas dan asri di kawasan Bintaro yang tenang. Rumah itu dirancang dengan cermat, memiliki 4 kamar tidur utama agar setiap wanita memiliki ruang pribadinya, ditambah sebuah ruang keluarga dan dapur yang besar sebagai pusat kehangatan mereka. Bahkan, beberapa kamar kosong sudah disiapkan, seolah menantikan kedatangan anggota keluarga baru di masa depan. Mereka berlima mendekorasi rumah itu bersama-sama, menyatukan selera Nigeria dan Indonesia yang beragam menjadi sebuah harmoni yang indah. Rumah itu dengan cepat menjadi surga kecil mereka, sebuah benteng yang melindungi cinta mereka dari dunia luar. Selalu dipenuhi oleh aroma masakan lezat, alunan musik, dan tawa bahagia. Tantangan berikutnya adalah kemandirian. Kontrak macan jelita tidak akan berlangsung selamanya. Adebola, dengan dukungan penuh, mendorong keempat istrinya untuk mengejar impian dan membangun karir mereka sendiri. Kartika, dengan kemampuan bahasa dan administrasinya, mulai bekerja sebagai relawan dan konsultan di sebuah yayasan yang membantu anak-anak dari keluarga multikultural. Dewi mewujudkan mimpinya dengan membuka sebuah sanggar tari modern yang dengan cepat populer di kalangan anak muda. Citra, dengan tangan terampilnya, memulai bisnis daring yang menjual kerajinan tangan dan kain batik tulis hasil desainnya sendiri. Sementara Rini, setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude, diterima bekerja di sebuah perusahaan teknologi multinasional, di mana kecerdasannya bersinar terang. Adebola menjadi pilar bagi mereka semua. Ia adalah penasihat bisnis, penyemangat saat mereka lelah, dan pendengar setia di akhir hari. Ia bangga melihat wanita-wanita yang dicintainya tidak hanya bergantung padanya, tetapi tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan mandiri. Tentu saja, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Bisik-bisik tetangga yang penasaran, tatapan aneh saat mereka pergi berlima, dan pertanyaan-pertanyaan canggung dari teman-teman yang tidak tahu apa-apa terkadang menyakitkan. Namun, mereka menghadapinya bersama. Cinta dan kepercayaan yang mereka miliki satu sama lain menjadi perisai terkuat mereka. Mereka tahu pilihan hidup mereka tidak biasa, tetapi mereka yakin itu adalah pilihan yang benar untuk mereka. Dan kemudian, keajaiban terbesar pun tiba. Sebuah berkah yang menegaskan bahwa cinta mereka, betapapun tidak konvensionalnya, direstui oleh Yang Maha Kuasa. Satu persatu, keempat wanita itu membawa kabar gembira. Kartika yang pertama,
disusul oleh Dewi, lalu Citra, dan akhirnya Rini. Dalam rentang waktu beberapa bulan, mereka semua mengandung anak Adebola. Bagi Adebola, ini adalah sebuah kuatrik barokah, 4 gol suci yang dicetak langsung dari surga ke dalam gawang kehidupannya. Kebahagiaan yang ia rasakan begitu meluap, begitu dahsyat, hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah bukti nyata dari cinta mereka. Sebuah keajaiban kehidupan yang lahir dari persatuan 5 hati. Masa kehamilan menjadi periode di mana ikatan mereka semakin kuat. Keempat calon ibu itu saling mendukung dengan cara yang luar biasa. Mereka berbagi keluhan morning sickness, saling memijat punggung yang pegal, berdiskusi tentang nama-nama bayi, dan bersama-sama berbelanja perlengkapan bayi dengan antusias. Adebola menjadi suami dan calon ayah yang paling sigap di dunia. Ia memasak makanan bergizi, memastikan tidak ada jadwal kontrol ke dokter yang terlewat, dan rela begadang untuk memijat kaki mereka yang bengkak. Ia membaca semua buku tentang pengasuhan anak, merakit box bayi dengan tangannya sendiri, dan mempersiapkan dirinya secara mental dan fisik untuk menjadi ayah dari 4 bayi sekaligus. Rumah mereka di Bintaro kini dipenuhi oleh aura penantian yang sakral dan penuh sukacita. Akhirnya, satu persatu, momen yang ditunggu-tunggu itu tiba. Dimulai dari Kartika yang melahirkan seorang putri cantik yang mewarisi mata bijaknya. Disusul oleh Dewi yang melahirkan seorang putra gagah dengan energi yang sama seperti ibunya. Lalu Citra dengan seorang putri lembut yang setenang dirinya. Dan terakhir Rini yang melahirkan seorang putra cerdas dengan tatapan mata penuh rasa ingin tahu. Semuanya lahir dengan sehat dan selamat. Adebola mendampingi setiap proses persalinan, menggenggam tangan mereka, membisikkan kata-kata penyemangat. Saat ia pertama kali menggendong anak-anaknya, air mata yang tak pernah ia tunjukkan di stadion sepak bola sekalipun, kini mengalir deras di pipinya. Ia merasakan beban mungil di lengannya sebagai anugerah termulia, kebahagiaan paling agung yang pernah ia alami. Di rumah mereka, kini berjajar 4 box bayi yang indah. Di dalamnya, tertidur lelap 4 malaikat kecil yang merupakan perpaduan sempurna dari seorang ayah Nigeria dan 4 ibu Indonesia yang luar biasa. Kisah keluarga mereka baru saja memulai halaman pertamanya yang paling indah. Kehidupan dengan 4 bayi mengubah segalanya. Rumah mereka menjadi riuh rendah. Jadwal tidur menjadi tidak menentu. Tetapi setiap sudutnya dipenuhi oleh cinta yang berlipat ganda. Keempat ibu itu bekerja sebagai sebuah tim yang solid. Mereka berbagi tugas menyusui, mengganti popok, dan menidurkan bayi, memastikan tidak ada yang merasa terbebani sendirian. Kartika dengan kebijaksanaannya mengatur jadwal dan nutrisi. Dewi dengan energinya mengajak bayi-bayi itu bermain dan menstimulasi motorik mereka. Citra dengan kelembutannya memberikan kenyamanan dan ketenangan. Dan Rini dengan keceriaannya memastikan rumah selalu penuh tawa, bahkan di tengah kerepotan. Adebola adalah seorang ayah yang total. Ia tidak segan begadang, belajar membuat makanan pendamping ASI, dan membacakan dongeng dengan logat Afrikanya yang khas. Akhir pekan mereka diisi dengan piknik di taman atau sekadar bermain bersama di halaman belakang rumah. Anak-anak itu tumbuh dalam lingkungan yang unik dan penuh kasih. Mereka memiliki satu ayah, 4 ibu yang mereka panggil Bunda dengan sebutan berbeda. Bunda Tika, Bunda Dewi, Bunda Citra, Bunda Rini, dan 3 saudara kandung seumuran. Mereka belajar berbagi sejak dini, terbiasa dengan 2 bahasa, Inggris dan Indonesia, dan 2 budaya yang berbeda. Rumah mereka adalah miniatur dunia yang harmonis.
Seiring anak-anak tumbuh, Adebola merasakan sebuah panggilan baru. Ia ingin membagikan kecintaannya pada sepak bola kepada lebih banyak anak, terutama mereka yang datang dari latar belakang kurang beruntung atau keluarga multikultural. Sepertinya, bersama keempat istrinya, ia mendirikan sebuah sekolah sepak bola, SSB, nirlaba yang mereka beri nama SSB Macan Pelangi. Ini menjadi proyek keluarga mereka. Adebola menjadi pelatih kepala, menanamkan bukan hanya teknik, tetapi juga nilai-nilai sportivitas dan kerja sama tim. Kartika mengurus administrasi dan kemitraan. Dewi menjadi pelatih kebugaran dan koreografer yel-yel. Citra bertanggung jawab atas konsumsi sehat dan perlengkapan. Sementara Rini mengelola media sosial dan promosi. Waktu berlalu tanpa terasa. Rambut hitam legam Adebola telah memutih. Dan keempat istrinya telah menapaki usia senja dengan keanggunan yang matang. Anak-anak mereka telah tumbuh dewasa, menjadi pribadi-pribadi sukses di bidangnya masing-masing, dan telah memberikan mereka cucu-cucu yang menggemaskan. SSB Macan Pelangi telah menjadi salah satu SSB yang disegani. Telah melahirkan banyak talenta muda dan memberikan harapan bagi ratusan anak. Pada suatu senja yang keemasan di Stadion Cendrawasih, Adebola duduk di tribun VIP. Di samping kiri dan kanannya, duduk 4 wanita yang telah menemaninya seumur hidup. Di lapangan hijau di bawah sana, sebuah pertandingan final turnamen junior sedang berlangsung. Cucunya, yang mengenakan seragam oranye Macan Pelangi, berhasil mencetak gol kemenangan di menit-menit terakhir. Seluruh stadion bergemuruh. Adebola berdiri, bertepuk tangan dengan air mata yang mengalir di pipinya yang keriput. Di matanya, terpantul bayangan cucunya yang berlari merayakan kemenangan. Bayangan anak-anaknya yang kini menonton dari tribun lain bersama keluarga mereka. Dan bayangan 4 wajah cantik istrinya yang tersenyum bangga di sisinya. Seluruh hidupnya terlintas seperti sebuah film yang indah. Sebuah pertandingan panjang yang penuh tantangan. Tetapi diakhiri dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ia tahu, semua ini bukan karena kekuatannya sendiri. Ini adalah karya agung dari cinta yang ajaib. Kepercayaan yang tak terbatas. Dan keberanian untuk membangun takdir mereka sendiri. Hidupnya adalah sebuah drama yang indah, dan drama itu belum berakhir. Itu akan terus berlanjut melalui anak-anak dan cucu-cucunya. Bola itu masih melambung tinggi di udara. Dan di lapangan kehidupan, selalu ada kesempatan baru dan keajaiban yang menanti. Adebola Okoro, sang elang dari Abuja, telah mencetak kuat-trik terindahnya. Sebuah warisan cinta abadi yang skornya akan terpampang selamanya di papan skor surga.